yang menjadi amal soleh juga dan mendapatkan pahala bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir hari ini, Masya Allah, dengan semangat di udara yang sedikit sejuk. Ada orang Malaysia ini cakap Malaysia sedikit dingin, tapi dengan semangat datang ke pengajian untuk mengkaji ilmu agama. Dan topik kita hari ini yaitu nilai-nilai keimanan yang kita ambil dari surah Yusuf. Insya Allah nanti akan dibacakan surah Yusuf dari 1 sampai 10 oleh Ustadz Ibrahim Hasan, qori kita, qori internasional yang kebetulan ada di Atlanta. Nambah keimanan kita, renew iman kita, maksudnya harus berusaha fastabiqul khair, berlomba-lomba terus dalam kebaikan, walaupun di suasana yang mungkin negatif, tapi kita hidupkan suasana positif di hati kita setiap hari tuh sampai di alam kubur kali, sampai ketika nikmat lezatnya dunia ini berakhir. Selalu berlomba nih, Ustaz, antum, siapa yang lebih baik amalannya. Tapi bukan kita berarti kita menyombongkan diri ya, kita lebih baik daripada kamu dan lain sebagainya. Diam-diam kita berusaha, semoga Allah menerima. Tadi kita baru selesai sholat Isya berjamaah. Alhamdulillah, setiap sholat kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berilah kami, Allahumma nas'aluka ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, yang baik, yang halal, yang barakah, dan wa amalan, amal yang keadaan tidak baik, sedang sakit mungkin, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bersamai dengan kesabaran, keikhlasan, dan kesembuhan yang sempurna. Juga untuk teman-teman yang sehat, semoga kesehatan itu menjadi barokah. Karena kesehatan jika tidak kita pakai untuk ketaatan, jadi tidak barokah, jadinya kesehatannya akan sia-sia. Ketika sehat kita jauh dari masjid, ketika sehat kita jauh dari membaca Quran, ketika sehat kita jauh dari amalan-amalan yang soleh. Jangan-jangan kesehatan kita bukan sehat yang barokah. Semoga Allah berikan kita semua kebarokahan dalam hidup, anak-anak yang soleh, solehah. Amin ya rabbal alamin. Acara insya Allah kita mulai dengan pembacaan surah Yusuf ayat 1 sampai dengan 10. Kemudian saya baca artinya, nanti Ustadz akan melanjutkan kajian dalam waktu insya Allah 15 menit. 20 sampai 30 menit insyaallah. 20 sampai 30 menit langsung kita akan kumpulkan pertanyaan, kemudian bertanya kepada Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra.
الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين صدق الله العظيم. Kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya akan membacakan artinya surat Yusuf 1-10. Alif Lam Ra. Itulah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas arti dan petunjuknya. Sesungguhnya kami menurunkannya kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti.
kami menceritakan kepadamu Nabi Muhammad SAW kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya Ya'qub, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku telah bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Aku melihat semuanya sujud kepadaku." Dia, ayahnya, berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan membuat tipu daya yang sungguh-sungguh kepadamu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang jelas bagi manusia. Demikianlah Tuhan memilihmu untuk menjadi nabi, mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, serta menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Ya'qub, sebagaimana dia telah menyempurnakannya kepada kedua kakekmu sebelumnya, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi para penanya. Ingatlah ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya lebih dicintai Allah, lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah kumpulan yang banyak. Sesungguhnya ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu bertobatlah sehingga kamu akan menjadi kaum yang saleh." Salah satu di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat." Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina habibina muallimina qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat maghrib, salat isya, ya, di rumah Brother Muhammad Mansur. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala hajatnya, Allah mudahkan segala, Allah bukakan simpul-simpul kesulitan, dan Allah berikan kemudahan, dan Allah berikan juga pasangan yang salehah, insyaallah, yang mampu menyenangkan hati dan menyenangkan pandangan mata. Akhir dari keturunan jamaah sekalian, seluruh muslimin Indonesia yang ada di Atlanta, mudah-mudahan kelak akan lahir keturunan yang saleh dan salehat yang akan menyampaikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil ummah atau lil alamin. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengar bacaan yang merdu dari Syekh Ibrahim, ya, dari Masjid Al-Ikhlas. Kemudian juga ada terjemahannya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Quran. Disuruh baca. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Nanti dia datang di hari kiamat syafi'an, menjadi syafaat. Syafi'an itu fa'il, pelaku. Berarti Al-Quran nanti jadi makhluk hidup. Li ashabi, untuk sahabat. Adalah menciptakan generasi yang salehah. Nabi Yusuf yang saleh. Nabi Yusuf sebagai pemuda itu perfect di hadapan Allah dan di hadapan dunia.
komplit ataupun sebagai orang yang min ibadina al-mukhlasun. Innahu min ibadina al-mukhlasun. Kemarin dah kita bahas. Sesungguhnya dia Yusuf adalah dari golongan hamba kami yang mukhlas. Mukhlas itu artinya hatinya hanya terpaut kepada Allah. Kemarin kita bahas beda mukhlas dengan mukhlis. Kalau mukhlis dia terpaksa ikhlas. Dia paksa untuk ikhlas. Dia paksa untuk ikut sesuatu yang baik, tapi hatinya mengatakan aku malu. Ikut sesuatu yang bermanfaat, tapi dia mengatakan duitku lebih banyak. Itu dipuji sebagai mukhlisin, memaksakan diri untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Proses mukhlisin. Jadi Nabi Yusuf kemarin sudah kita ceritain, kepada Allah dia termasuk orang yang mukhlasun. Sesuatu yang sangat berat dicapai? Tentu tidak. Al-Quran itu kan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Kalau dia petunjuk, maka kisah Yusuf itu sebagai guidance untuk anak-anak muda. Abadi itu Luqman. Ini Yusuf kita cakap. Wa iz qala, bacain ayatnya Ustaz. Jadi ketika seorang ayah difitnah oleh polisi, oleh orang, anak gak ragu membela. Ya, la wallah, demi Allah tidak. Ayahku adalah seorang yang jujur. Ayahku adalah seorang yang saleh. Ayahku adalah seorang yang beriman. Ayahku tidak pernah memakan harta yang haram. La taksus ru'yah. Jangan ceritakan mimpi. Perbuatan yang tersembunyi. Ya. Bisa dilakukan maksiat. Misalkan kan banyak anak-anak itu, wah, ayo datang ke rumah. Mama papaku lagi pergi keluar state. Awak teman. Tapi di dalam istana Al-Aziz itu banyak tempat. Wa ghallaqatil abwab, dan dia telah menutup pintu-pintu, kemudian menarik tirai-tirai, menjauhi syahwat. Kalau orang tua menjaga kesuciannya dengan apa? Ya, dengan menjaga kewaraan. Dia ada sifat wara. Kalau anak kecil menjaga kesuciannya apa? Dengan menuntut ilmu. Kalau seorang istri menjaga kesuciannya dengan apa? Jarang berada di luar rumah. Atau kalau keluar dia tidak memakai makeup yang berlebihan sehingga menarik perhatian orang lain. Minta anak kita menjaga kesuciannya. Ingatkan bahwasanya syaitan akan terus berada di kiri dan kananmu untuk menjerumuskanmu melalui pintu syahwat. Nah, kalau engkau berhasil sampai menikah dengan menyelamatkan diri dari syahwat, maka engkau termasuk mendapatkan nilai keimanan yang kedua dari dalam surah Yusuf. Iya, Yusuf. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya yang warafa'a abawaihi. Iya, warafa'a abawaihi. Dan Yusuf menaikkan kedua orang tuanya di atas kursi waktu selesai melahirkan saudara kandungnya itu Bunyamin. Jadi kenapa Nabi tadi kan dibacakan oleh Mas John kan, ketika mengatakan sesungguhnya ayah kita dalam kesesatan yang nyata. Bani Israel itu berani bilang ayahnya sesat, padahal dia tahu ayahnya Nabi loh. Nabi Yakub, inna abana lafi dhalalin mubin. Sungguhnya ayah kami dalam kesesatan yang nyata. Ya, dia lebih mencintai Yusuf dan saudaranya, sedangkan kita adalah kelompok yang besar. Kenapa Nabi ngetok pintu, tok tok. Kamu siapa? Aku datang dari tempat yang jauh. Aku dengar kalian sedang bermusyawarah. Dan aku tahu bahwasanya memang ayah kalian itu cemburu. Dan ayah kalian itu memang sayang kepada dia. Kalau enggak kalian lenyapkan, kalian akan kehilangan kasih sayang ayah kalian.
masukkan aja ke dalam sumur, nanti dia diambil oleh kafilah. Ini menunjukkan apa? Nabi Yusuf ingatkan, kalau ada persaudaraan ya yang dia itu terjadi pergolakan atau perpecahan, maka ingat, astagfirullahaladzim, kita ini dikerjain setan ini gitu. Dia jadi orang sukses malah dia ambil tanah kita. Sekali-kali aku tidak akan memaafkan dirinya. Kalian tidak, itu meninggi. Tapi antaraku dan saudaraku, walaupun kalian jahat dulu, ya kita still brothers. Ya kita ini masih saudara, tidak akan putus air yang dicincang. Air yang dicincang tidak akan putus. Itulah persaudaraan. Seperti Nabi Yusuf. Saya kembalikan kepada Mas John. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan Pak Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, banyak kita belajar dari kisah Ahsanul Qasas ini, kisah yang terbaik dalam Al-Quran, surah Yusuf. Masya Allah. Berikutnya teman-teman, jika ada pertanyaan silakan tanya langsung ke Pak Ustaz. Kapan makannya? Jangan begitu Bu Rina. Iya. Nah, sekarang Bu Rina apa pertanyaannya? Biasanya beliau ini banyak pertanyaan. Enggak ada. Enggak sampai itu Pak Bang Jan, udah pakai itu aja. No comment ya. Kata no comment. Apa udah tahu semua? Oke lah, saya jawab dulu yang itu sambil Bu Rina mikir. Yang pertama, apakah kisah itu bocor, mimpi itu bocor? Ya, yang saya pernah dibaca di tafsir, memang saya pernah dengar gitu kan dari seorang ustadz bahwasanya mimpi itu diketahui oleh saudara-saudaranya, tapi saya belum jumpa lagi, sebelum baca. Tapi sebenarnya yang diproteskan oleh saudara-saudara Yusuf bukan mimpi, tapi adalah muamalah Nabi Yakub. Tapi sampai ada orang yang merendahkan keilmuan Nabi Yakub dengan mengatakan Nabi Yakub itu adalah seorang ayah yang pilih kasih. Are you serious? Kamu bilang Nabi Yakub itu orang yang pilih kasih? No, tentu tidaklah. Seorang Nabi itu ilmunya sempurna. Tidak ada bandingan apa-apanya dengan seorang profesor tafsir. Tapi itu tadi, keadaan-keadaan itu yang membuat Nabi Yakub harus lebih ekstra perhatian. Jadi ekstra perhatian itulah yang membuat saudara-saudaranya ini menganggap Nabi Yakub itu lebih sayang kepada Yusuf. Ya, itu tadi, karena dia seorang piatu, umurnya beda jauh, kemudian juga dia melihat ada tanda-tanda kenabian dan dia wajib menjaga dan membesarkannya. Kemudian yang keempat juga akhlak yang baik dari Yakub, dari Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Jadi itu perlu kita lihat lagi, apakah mimpi itu ketahuan? Ya, sebenarnya enggak. Tapi yang membuat mereka marah adalah pandangan Nabi Yakub yang berlebihan kepada Nabi Yusuf menurut mereka. Dan dalam setiap keluarga pasti ada begitu. Ya, kecemburuan atau juga yang namanya kesenjangan ekonomi. Karena yang besar-besar ini dia harus cari duit sendiri. Dia sudah punya anak, ya. Kemudian dia banyak saudaranya. Misalkan dari Lea, istri pertama, Nabi Yakub itu dapat 4 anak. Ada Simon, Levi, Ruben, sama satu lagi Gideon. Simon, Levi, pokoknya Simon, Ruben, Levi, Gideon. Misalkan 4. Dia berbagi harta dari ibunya itu, ternak itu berbagi 4. Kalau Nabi Yusuf kan dia cuma 2. Dan Rachel ini adalah anak yang paling dicintai oleh ayahnya. Jadi berlebih sedikit diberikan oleh ayahnya ternak. Engkau baca di malam hari menahan ngantuk, dan engkau baca di siang hari menahan haus. Jadi kata para ahli hadis, itu
adalah bacaan Al-Quran di bulan Ramadan atau iyalah di bulan Ramadan, atau seseorang yang baca Quran menemaninya selama proses di mahsyar. Dia akan bawa laporan-laporan si fulan, ya. Ketika si fulan itu ditanya, mana kitab amal yang sudah diserahkan? Oh, saya udah punya asisten, dia yang ngurus semua. Itu jangan. Saya udah punya asisten, dia yang ngurusin. Ini laporan-laporannya. Siapa dia? Itu tuanku. Kau ini siapanya? Aku bacaan Al-Qurannya. Aku sahabatnya ketika di dunia. Oh, kau Al-Qurannya? Iya benar. Juga kefahaman atas yang sudah disampaikan sehingga kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih teman-teman yang sudah datang dari jauh-jauh, masya Allah. Amin, Masya. Terutama Sahibul Bait. Terima kasih Ustaz Muhammad Mansur. Jazakallah khair. Semoga Allah memberikan barokah kepada kehidupan antum, rumah tangga antum, keluarga seluruh anak-anak dan insyaallah istri. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Jazakallahu khair. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggak dibuat judulnya tadi ya, udah ada. Kenapa nggak untuk live tadi ya? Hah? Nggak candain dia. Ini live tadi. Nilai-nilai keimanan Iya. di dalam surah. Mantap. Masih. Allah makan. Makan dulu. Iya. Makan dulu, Ustaz. Hah? Sarapan dulu. Oh, Ciporais ya. Langsung pulang berarti. Iya, makasih Pak ya. Ustaz Ibrahim. Pulang. Enggak, bisa Ibrahim. Oh iya dekat ya. Dekat. Ibrahim oh sama brother. Ayo. Makan dulu. Makan. Makan dulu. Kasihan mau. Ayo masih berani. Makan. Silakan, Bro. Makan, Mbak Rina. Oh iya. Saya sih nggak makan banyak-banyak soalnya. Bukan, memang nggak bisa makan. Setengah nggak bisa. Setengah masih mati. Masih nggak bisa jalan. Makannya yang ini aja. Sehari cuma makan yang nggak bisa makan setengah. Nasi jarang makan nasi. Ada udangnya kan? Bihun paling bihun ada dikit sih bisa makan, dikit bisa. Ini lagi di rumahnya Brad Mansur. Ya foto dulu kita yuk. Foto. Udah pulang. Foto dulu ya. Benar foto. Kita lagi video ini. Di mana? Di sini aja. Mana video? Ya, di mana? Masih Ibrahim. Ustaz. Nama saya siapa? Belum kenal juga. Sudah. Saya ngejetnya 24 jam loh. Saya yang ngomong sama Sita, Iya, aku ceritakan. sama anak-anaknya. Gitu deh. Kita habis pengajian nih di rumahnya Brother Muhammad. Ya, insya Allah semuanya berkah. Ya, Maya. Ya. Ingin semua sehat selalu ya. Oke. Sampai ketemu lagi. Pulang. Ada video Tapi nggak ada isi mah, aku kan isi mah. Balik. Ya cuma nggak ada 10.000 lah. Ada temen yang jual itu. Bisa diskon kalau. Dari sini.